Dewa Obat Terkuat. Bab 111. Dia melihat Lin Yi berjalan keluar rumah dan merasakan darah di tubuhnya tampak membeku dalam sekejap. Kenapa? Kenapa kamu? Wajah saudara monyet menjadi pucat, dan tangannya yang terangkat tidak jatuh. Mata Lin Yi, mata seperti jurang itu, sedang menatapnya saat ini. Dia buru-buru melepaskan tangan wanita tua itu dan mundur beberapa langkah, jantungnya berdebar kencang, seolah-olah dia akan mati mendadak di tempat. Tulang-tulang yang dipatahkan oleh Lin Yi sepertinya mulai terasa sakit lagi. Sepertinya aku terlalu berhati lembut. Lin Yi berjalan mendekat, menghalangi wanita tua di belakangnya, dan melirik ke arah lusinan orang, seolah-olah dia tidak dikepung sekarang, tetapi saudara monyet dan lusinan lainnya dikelilingi olehnya. Xiao Lin, siapa mereka? Wanita tua itu ketakutan dan bahkan lebih marah lagi. Sayuran yang telah dia tanam dengan susah payah sudah matang untuk dicicipi Lin Yi, tapi bajingan ini benar-benar menginjak-injak semuanya. Xiao Lin. Saudara monyet terkejut. Dia mendengar wanita tua itu memanggil Lin Yi seperti orang yang lebih tua, begitu penuh kasih sayang sehingga dia memanggilnya junior. Xiao Lin. Dia tiba-tiba merasa seperti sudah mati. Meskipun dia masih bisa berdiri dan bernapas, dia sudah mati. Itu hanya sampah. Lin Yi berkata, saya awalnya tidak ingin diperlakukan seperti sampah, tetapi sekarang saya melihat bahwa sampah akan selalu menjadi sampah dan tidak dapat didaur ulang atau digunakan kembali. Anda, di hadapan banyak orang, memanggilnya sampah membuat sosok tanah liat itu tetap marah. Saudara monyet menjadi marah, menunjuk ke arah Lin Yi, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, jangan melangkah terlalu jauh. Kami banyak sekali, menurutmu apakah kami takut padamu? Memanggil. Lin Yi tidak berbicara omong kosong. Seluruh tubuhnya seperti anak panah, langsung melesat. Kecepatannya terlalu cepat. Sebelum kakak monyet sempat bereaksi, hembusan angin datang menderu-deru dan menghantam wajahnya dengan keras. Tiba-tiba, rasa sakit yang menusuk datang dari perutnya. Matanya membelalak dan dia berteriak, ah! Perutku terasa seperti ditinju. Ledakan. Pukulan yang kuat dan berat langsung membuat kakak monyet menjauh. Dia berguling beberapa kali di lumpur sebelum berhenti. Mustahil. Lusinan orang tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Yi sendirian akan berani menjadi begitu sombong. Entah siapa yang berteriak, dan seketika puluhan orang bergegas menuju Lin Yi. Kecepatan Lin Yi tiba-tiba menjadi lebih cepat. Tinjunya seperti angin, guntur, dan badai. Ledakan, ledakan, ledakan. Tampaknya dalam sekejap, ia berubah menjadi Tyrannosaurus humanoid, mengayunkan tinjunya dengan liar, angin kencang dari tinju menderu, dan dimanapun tinju bersentuhan, terdengar jeritan yang memekakkan telinga. Wanita tua itu tercengang. Dia melihat bahwa mereka yang datang untuk menyebabkan kerusakan dirobohkan oleh Lin Yi satu persatu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, puluhan orang sudah tergeletak di tanah, lebih memilih membenamkan wajah mereka di tanah daripada berjuang untuk bangun. Bentak. Lin Yi menghampiri saudara monyet dan menamparnya, apakah saya terlalu baik? Anda, bentak. Dengan tamparan lagi, mimisan kakak monyet pun hilang. Saya. Kakak monyet ingin menangis tetapi tidak menangis. Jika dia tahu bahwa Lin Yi ada di sini dan mengetahui bahwa Lin Yi memiliki hubungan seperti itu dengan ibu tua Yang Rong, dia lebih baik dipukuli sampai mati oleh Pan Feng daripada datang ke sini dan melihat monster yang menakutkan ini. Klik. Lin Yi mengerahkan kekuatan di pergelangan tangannya, dan saudara monyet menjerit seperti babi, dan lengannya dipatahkan oleh Lin Yi. Baru saja, kamu ingin memukulnya dengan tangan ini, kan? Mata saudara monyet penuh dengan permohonan belas kasihan, dan dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa, saya tidak melakukannya, saya tidak melakukannya. Beraninya dia bertarung. Klik. Ah. Terdengar suara tajam lagi, dan saudara monyet hampir pingsan karena kesakitan. Apakah itu yang ini? Tenggorokannya kering, seolah dia baru saja melihat orang yang paling menakutkan di dunia, dan ketakutan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Kedua lengan tebal itu tampak seperti terbuat dari plastik dan mudah patah di depan Lin Yi. Lusinan orang di sekitarnya gemetar ketika mendengar suara mengerikan itu, dan menggigil di tanah, seolah-olah mereka baru saja melihat setan. Kembalikan ladang sayur ini ke keadaan semula. Lin Yi berkata, kamu hanya punya waktu 10 menit, jika aku tidak puas. Matanya menjadi dingin, dan saudara monyet hampir tercekik ketakutan. Bersiaplah untuk menggunakannya sebagai pupuk. Ledakan. Kata-kata ini, seperti guntur, meledak di telinga mereka. Mereka tidak meragukan apa yang dikatakan Lin Yi, mereka semua tertegun selama 2 detik,
lalu mereka tampak tidak terluka dan buru-buru bangkit dan merapikan kebun sayur dengan kedua tangan. Di sana. Di sana. Cepat ambil semua sayurannya. Percepat. Tanahnya sudah dibajak dengan baik. Tanahnya sudah dibajak dengan baik, cepat. Aku akan dipukuli Tuan Lin, pergi dan lakukan di sana, cepat. Sekelompok orang seperti orang gila, berlutut di tanah, dengan hati-hati dan cemas berusaha sekuat tenaga mengembalikan petak sayur yang terinjak ke keadaan semula, bahkan sayuran yang terinjak juga ditanam sebelum ditanam. Mereka berebut waktu, takut tidak akan selesai tepat waktu. Kakak monyet sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, tetapi tangannya telah dipatahkan oleh Lin Yi. Bahkan jika dia ingin membantu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kalian semua cepat. Bisakah kamu cepat, cepat? Dia benar-benar ingin menangis. Jika Lin Yi menggunakan ini sebagai pupuk, dia tidak tahu siapa lagi yang akan mati lebih menyedihkan dari mereka. Lin Yi memindahkan kursi dan meminta wanita tua itu untuk duduk di sana dan menonton. Matanya selalu tertuju pada kakak monyet, yang membuat hati kakak monyet semakin tenggelam, hampir ke dasar. Wajahnya penuh keputusasaan. Waktu habis. Lin Yi melirik waktu dan berkata dengan tenang. Saudara monyet melihat ke petak sayuran yang pada dasarnya telah kembali rata, menelan ludah, dan berkata dengan suara gemetar, "Oke, oke." Suaranya bergetar, dan dia berusaha memaksakan senyum. Ini salah kami. Hidangan ini. Bolehkah saya membeli dan menggantinya? Sayuran hijau yang dulunya tumbuh subur sudah lama layu, bahkan ada yang terinjak-injak hingga saat ini masih tertancap di tanah. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa dan langsung berjalan ke arah saudara monyet. Ledakan. Dia tiba-tiba menendangnya dan kakak monyet jatuh ke tanah bahkan tanpa sempat berteriak. Lusinan orang lainnya tercengang. Tendangan ini langsung membuat kakak monyet hancur berkeping-keping. Aku akan pergi mencari bosmu malam ini. Lin Yi melihat sekeliling, matanya seperti belati. Tanyakan padanya apakah dia telah mengatur urusannya di belakang punggungnya. Gulungan. Lusinan orang berani mengatakan apapun, tetapi mereka sudah ketakutan setengah mati. Mereka buru-buru mengangkat saudara monyet dan melarikan diri dengan putus asa, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Melihat sayuran yang terinjak-injak, wanita tua itu merasa sedikit sedih. Hidangan ini sungguh memalukan. Tidak masalah. Lin Yi menghiburnya, masih ada yang tersisa untuk dimakan. Aku akan membawanya kembali untuk mencobanya. Dia membungkuk, mengambil beberapa sayuran utuh dari tanah, dengan lembut mengibaskan tanah di atasnya, dan memasukkannya ke dalam keranjang sayuran. Apakah ini cukup untuk semangkuk? Wanita tua itu memandang sekilas dan mengangguk sambil tersenyum. Cukup. Cukup. Bab 112. Melihat wanita tua itu tersenyum seperti anak kecil, Lin mengangguk. Kalau begitu aku akan membawa ini bersamaku. Dia tidak sopan, dan dia tahu wanita tua itu juga tidak ingin dia bersikap sopan. Lin Yi membantu wanita tua itu masuk ke dalam rumah dan memanggil Yang Rong. Ketika dia mendengar bahwa seseorang berani bergegas ke rumahnya dan ingin menyerang wanita tua itu, Yang Rong hampir melakukan kekerasan. Setelah beberapa saat, Yang Rong membawa banyak orang kemari. Bu, kamu baik-baik saja. Mata Yang Rong sedikit merah. Jika Lin Yi tidak ada di sini hari ini, dia tidak tahu apa konsekuensinya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apa yang bisa terjadi padaku? Sayuran yang aku tanam dengan susah payah hancur. Wanita tua itu menepuk pahanya, merasa tertekan. Tidak masalah, kita bisa menanam lagi, asalkan orangnya baik-baik saja. Yang Rong menghela napas lega. Tentu saja dia tahu bahwa dengan Lin Yi di sini, wanita tua itu akan baik-baik saja. Dia menghibur wanita tua itu, membuatnya bahagia, dan menyuruh anak buahnya untuk melindungi wanita tua itu sebelum pergi bersama Lin Yi. Begitu dia masuk ke dalam mobil, mata Yang Rong meledak dengan niat membunuh yang kuat. Tidak ada yang bisa menyakiti ibunya, bahkan Raja Surga pun tidak. Pan Feng. Yang Rong mengertakkan gigi, apa menurutmu aku tidak berani membunuhmu? Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Pan Feng. Dia sepertinya tidak menyerangnya, tapi orang ini mendatanginya lagi dan lagi. Tuan Lin, saya tidak ingin menyimpan Pan Feng ini. Dia awalnya tidak berencana untuk berurusan dengan Pan Feng secepat ini. Lagi pula, di matanya, Pan Feng bukanlah apa-apa dan tidak layak bagi mereka untuk mengambil tindakan sekarang. Tapi sekarang, dia hanya ingin Pan Feng segera mati. Kamu harus membayar harga untuk digunakan sebagai pisau. Lin Yi berkata, mari kita mulai dengan dia. Pertama mereka menyerang peralatan Ye, dan sekarang mereka menyerang orang tua yang tidak bersalah.
Belum lagi Yang Rong, Lin Yi tidak akan membiarkan mereka melakukan ini. Dengan persetujuan Lin Yi, Yang Rong segera menghubungi nomor tersebut. Ayo kita lakukan malam ini. Dia sangat marah. Ibunya adalah musuhnya, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan menyerah bahkan jika dia mati. Lingkaran bawah tanah Tianhai tidak cukup kacau sekarang. Setelah periode operasi penyisiran, Pan Feng dan yang lainnya menjadi lebih rendah hati dan berhati-hati, dan tidak akan lagi menunjukkan ekor mereka dengan mudah. Di pihak Liu Qing, bukti yang bisa dia kendalikan sekarang tidak cukup untuk menyalip mereka sepenuhnya. Bagaimanapun, mereka telah berkecimpung di dunia seni bela diri selama lebih dari 10 tahun. Jika mereka tidak memiliki sedikit alat penyelamat hidup ini, mereka pasti sudah lama mati. Jika air kurang keruh, aduk kembali. Pada saat yang sama, keluarga Fang Yuan duduk di sana seperti patung. Tubuhnya tegak, bersandar di kursi. Kerutan di wajahnya tampak seperti terukir pisau, dan jurang terlihat jelas. Pan Feng dan yang lainnya menderita banyak kerugian akhir-akhir ini, diperkirakan mencapai 300 juta. Tang Feng, yang berdiri di sana, hampir pulih dari luka-lukanya, tetapi kepribadiannya tampaknya telah banyak berubah. Apakah semuanya sudah dilaporkan? Fang Yuan bertanya. Semuanya telah dilaporkan. Liu Qing bergerak sangat cepat. Sepertinya dia sudah bersiap sejak lama dan menunggu orang lain melapor kepadanya. Tang Feng berkata, Tuan, pasti ada seseorang di belakangnya. Mendengus. Fang Yuan mendengus. Dia tidak tahu bahwa ada seseorang di belakang Liu Qing. Tanpa bantuan seseorang, Liu Qing sendiri tidak akan mampu melakukan hal ini. Sepertinya keluarga Liu telah menemukan pendukung. Dia tahu, tapi dia tidak tahu siapa pendukung keluarga Liu. Apakah itu seseorang dari ibu kota provinsi? Tidak mungkin. Keluarga Fang juga dapat menghubungi orang-orang besar manapun yang namanya dapat mereka sebutkan. Liu Yunlong dari keluarga Liu saat ini telah lama pensiun, dan dia menderita penyakit yang membandel. Siapa yang mau menginvestasikan sumber daya di dalamnya? Tapi siapa yang bisa membuat Liu Qing tiba-tiba mencapai posisi ini dan bertanggung jawab atas tugas rumit seperti itu? Tentu saja, ini tampaknya menjadi tugas yang sangat sulit. Tetapi sebenarnya ini adalah batu loncatan yang disiapkan untuk Liu Qing. Bagaimana mungkin Fang Yuan tidak melihatnya? Tuan, jika kita melaporkan Pan Feng dan yang lainnya sekarang, bukankah itu berarti kita juga membantu Liu Qing? Tang Feng tidak mengerti. Di Tianhai, keluarga Fang dan keluarga Liu sama-sama merupakan keluarga yang kuat, dan terjadi banyak pertikaian terbuka dan terselubung antara kedua keluarga tersebut. Sekarang Fang Yuan tahu bahwa keluarga Liu telah menemukan pendukung, dan sekarang menggantikan Liu Qing, mengapa dia harus membantunya dan membuatnya lebih lancar. Liu Qing memiliki kualifikasi yang terbatas, tetapi tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia masih dapat melihat pencapaiannya. Fang Yuan berkata dengan nada meremehkan, bahkan jika aku memberinya pedal terbaik, dia tidak bisa melompat dari langit, jadi apa gunanya? Liu Yunlong memiliki seorang putra dan seorang putri. Anak perempuan itu tidak berguna dan tidak berguna, anak laki-laki itu bahkan lebih tidak berguna, dan cucunya bahkan lebih putus asa. Hanya dalam beberapa tahun, akankah keluarga Liu mampu bersaing dengan keluarga Fang? Ia melihat jauh dan tidak pernah terlalu peduli dengan masa kini. Perkembangan dan reproduksi sebuah keluarga didasarkan pada 10 tahun atau bahkan satu generasi. Melihat jauh dan merencanakan jauh adalah jalan yang benar. Dia melirik ke arah Tang Feng, sekarang, hal yang paling penting bukanlah berurusan dengan keluarga Liu, tetapi memanfaatkan perombakan ini untuk sepenuhnya mengendalikan lingkaran bawah tanah Tianhai. Mata Tang Feng menyipit. Keluarga Fang memperoleh kekayaan mereka di dunia bawah tanah. Butuh kerja keras selama 2 generasi untuk mencapai keadaan seperti sekarang ini. Dia juga lebih tahu bagaimana menggunakan lingkaran bawah tanah untuk mengumpulkan uang dan kekuasaan, menjalin koneksi, dan bahkan menarik orang ke dalam masalah. Bagi keluarga Liu, ini hanya perubahan kecil, tetapi bagi keluarga Fang kami, ini sangat membantu. Fang Yuan menyipitkan matanya, saya awalnya ingin mengendalikan seluruh lingkaran bawah tanah Tianhai, tapi sekarang saya memikirkannya, keluarga Liu membantu kami, apakah Anda mengerti? Tuan rumah itu bijaksana. Tang Feng membungkukkan tangannya dan berkata dengan hormat. Dia tidak tahu bagaimana menggunakan otaknya untuk hal semacam ini. Bahkan jika Fang Yuan bersedia memberitahunya, dia tidak bisa berpikir lebih jauh. Terakhir kali kamu terluka di dinasti, bukankah kamu berencana untuk mendapatkan kembali hutang ini? Fang Yuan meliriknya. Tentu saja aku ingin mendapatkannya kembali, kata Tang Feng.
Ada sedikit niat membunuh yang dingin di matanya. Wajah Lin Yi tiba-tiba muncul di benakku. Pria menakutkan itu, bahkan jika aku bertemu dengannya lagi, dia tetap bukan tandingannya. Tapi pertarungan dan pertarungan di lingkaran bawah tanah belum tentu pertarungan satu lawan satu. Selama dia bisa membunuh Lin Yi dan membalas dendam, tidak peduli metode apa yang dia gunakan. Sangat bagus. Fang Yuan berkata, air di lingkaran bawah tanah tidak cukup berlumpur. Mari kita buat masalah. Dia memandang Tang Feng, tawanya membuat orang merasa sedikit mati rasa. Saya bisa berjanji kepada Anda bahwa ketika saatnya tiba, Lin Yi dan Yang Rong akan berlutut di depan Anda dan memohon belas kasihan. Nyawa mereka semua akan diserahkan kepada Anda. Sekarang permainan catur ini telah dimulai, harus dimainkan sampai akhir. Fang Yuan tidak peduli jika keluarga Fang kehilangan uang, kehilangan Fang Zaitian, atau bahkan kehilangan barang lainnya. Bagaimanapun, orang yang menang pada akhirnya pastilah aku, Fang Yuan, dan keluarga Fangku. Fang Yuan mendengus, dengan ekspresi percaya diri di wajahnya, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Bersambung.